Tertarik dengan kisah-kisah luar biasa dari masa lampau? Jangan lewatkan kesempatan untuk berlangganan channel Kisah Sejarah Channel dan jadilah bagian dari komunitas yang mencintai sejarah. Sekarang ini saya akan menceritakan kisah tentang Mahapatih Gajah Mada. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Patih Gajah Mada adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa Kerajaan Majapahit. Kisahnya sangat menarik dan mencerminkan dedikasi dan keberanian dalam melindungi dan memperluas kekuasaan kerajaan. Gajah Mada lahir di Desa Panawijen, sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, gigih, dan berambisi tinggi. Gajah Mada memutuskan untuk bergabung dengan Kerajaan Majapahit dan memulai karirnya sebagai prajurit. Ketika Gajah Mada menjadi seorang patih, posisi terkuat kedua di bawah raja, ia memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan bahwa ia tidak akan makan pala, buah, sebelum berhasil menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit. Dalam menjalankan ambisinya, Patih Gajah Mada mengadakan beberapa ekspedisi militer. Ia memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Salah satu kemenangan terbesar yang diraih oleh Gajah Mada adalah penaklukan Bali pada tahun 1343. Setelah Bali, ia juga berhasil menaklukkan kerajaan Sunda, Lampung, Palembang, serta wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Namun, meskipun memiliki ambisi besar, Gajah Mada juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia mempraktikkan pemerintahan yang baik dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyat di wilayah yang dikuasainya. Ia juga memperhatikan perkembangan budaya dan seni, serta mempromosikan Kerajaan Majapahit sebagai pusat kebudayaan yang maju. Sayangnya, kekuasaan Gajah Mada tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun menjabat sebagai patih, ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1364. Beberapa catatan sejarah mengindikasikan bahwa ia merasa gagal dalam mencapai tujuan akhirnya untuk menyatukan seluruh Nusantara. Setelah pensiun, Gajah Mada hidup dalam pengasingan di Desa Trowulan, Jawa Timur, tempat pusat kekuasaan Majapahit berada. Kisah Patih Gajah Mada adalah cerminan dari semangat nasionalisme dan keberanian untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ia dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan warisannya tetap hidup dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Setelah pensiun, Gajah Mada tetap mengabdikan dirinya pada Kerajaan Majapahit. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai patih, ia tetap menjadi penasihat penting bagi para pemimpin Majapahit. Gajah Mada memberikan nasihat tentang pemerintahan, strategi militer, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Selain itu, Gajah Mada juga terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ia berupaya menjaga hubungan yang harmonis antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan vasalnya, serta membangun persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah kekuasaan Majapahit. Namun, pada tahun 1365, Majapahit mengalami perubahan politik yang signifikan. Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, dan keponakannya, Wikramawardhana, naik tahta. Wikramawardhana memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Gajah Mada. Ia lebih condong pada kebijakan isolasionis dan tidak tertarik untuk melanjutkan upaya penyatuan Nusantara. Gajah Mada merasa kecewa dengan perubahan kebijakan tersebut,
karena ia masih memegang teguh sumpahnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini membuatnya semakin menjauh dari pusat kekuasaan dan hidup dalam pengasingan yang lebih dalam di Desa Trowulan. Meskipun demikian, warisan Gajah Mada tetap hidup dalam ingatan rakyat Majapahit dan sejarah Indonesia. Ia dihormati sebagai seorang pemimpin yang kuat, bijaksana, dan berintegritas tinggi. Sumpah Palapa yang diucapkannya menjadi simbol semangat persatuan bangsa, dan ia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan kejayaan Nusantara. Kisah Patih Gajah Mada mengajarkan kita pentingnya memiliki tujuan yang besar, dedikasi yang tinggi, dan semangat untuk berjuang demi kebaikan bersama. Meskipun upaya penyatuan Nusantara tidak sepenuhnya tercapai pada zamannya, ia tetap menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk terus memperjuangkan persatuan dan keadilan di Indonesia. Meskipun Gajah Mada hidup dalam pengasingan di Desa Trowulan, pengaruh dan legenda tentang dirinya terus berkembang. Cerita-cerita tentang keberanian dan ketekunan Gajah Mada menyebar di kalangan rakyat Majapahit dan daerah sekitarnya. Ia dianggap sebagai simbol kekuatan dan keadilan. Selama pengasingannya, Gajah Mada juga terus menekuni studi dan refleksi. Ia menulis banyak catatan tentang pengalamannya, kebijakan politik, serta wawasan dan pemikirannya mengenai persatuan Nusantara. Karya-karyanya menjadi rujukan berharga bagi para sejarawan dan peneliti modern dalam memahami periode Majapahit. Pada akhir hayatnya, Gajah Mada diperkirakan telah mencapai usia yang lanjut. Legenda mengatakan bahwa ia meninggal dalam ketenangan dan kedamaian di Desa Trowulan. Kematian Gajah Mada tidak menghilangkan warisannya yang kuat dalam sejarah dan budaya Indonesia. Hingga saat ini, Patih Gajah Mada dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Monumen dan patung-patungnya didirikan di berbagai tempat di Indonesia sebagai penghormatan atas jasanya dalam memperjuangkan persatuan dan keadilan. Namanya juga sering disebut dalam sastra, puisi, dan karya seni sebagai simbol keberanian dan semangat juang. Kisah Patih Gajah Mada mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki tujuan yang mulia dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan pada cita-cita yang lebih besar dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Dengan mengenang kisah-kisah seperti Patih Gajah Mada, kita dapat memperkaya dan memperkuat semangat nasionalisme serta membangun kesadaran akan nilai-nilai persatuan dalam mencapai tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Setelah meninggal, warisan dan pengaruh Gajah Mada terus berlanjut dalam sejarah Indonesia. Nama dan kisahnya terus dikenang dan menjadi bagian integral dari kesadaran kolektif bangsa. Pada periode selanjutnya, pengaruh Majapahit meluas ke berbagai wilayah di Nusantara, dan kebijakan yang ditegakkan oleh Gajah Mada membantu memperkuat kerajaan tersebut. Meskipun tidak secara langsung menghadirkan era penyatuan Nusantara seperti yang diimpikannya, upaya Gajah Mada memberikan pijakan penting bagi pembentukan identitas nasional Indonesia yang inklusif. Selama berabad-abad, cerita-cerita mengenai Gajah Mada dan Sumpah Palapa terus diwariskan secara lisan dan tertulis. Puisi, sastra, dan seni rupa seringkali mengambil inspirasi dari kisah hidupnya. Bahkan dalam era modern, kisah Gajah Mada sering menjadi tema dalam film, drama, dan karya-karya seni lainnya. Penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber sejarah tentang Gajah Mada terkadang bertentangan dan memunculkan perdebatan di antara para sejarawan. Beberapa aspek cerita dan perannya dalam sejarah mungkin mengandung legenda atau dimodifikasi dalam rentang waktu yang panjang. Namun,
Tidak dapat disangkal bahwa Gajah Mada memiliki dampak signifikan dalam memperkuat Majapahit dan meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Kisah Patih Gajah Mada menjadi peringatan akan pentingnya mempelajari sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Ia menjadi simbol semangat dan inspirasi bagi generasi sekarang dan mendatang dalam membangun persatuan, memelihara identitas budaya, dan memperjuangkan keadilan serta kemajuan bangsa Indonesia. Dengan menghormati dan menginternalisasi nilai-nilai yang diwariskan oleh Gajah Mada, kita dapat terus melangkah maju sebagai bangsa yang kuat, berdaulat, dan bersatu dalam keberagaman.